Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema psikopat. Film ini berjudul Cam to Cam yang dirilis tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang ingin mengetahui kebenaran tentang pembunuh adiknya. Demi mengetahui kebenaran itu, ia rela terbang ke Thailand. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang chattingan bersama seseorang. Wanita itu bernama Lucy. Sesaat ia merasa nyaman chatting dengan orang itu. Namun setelah beberapa saat omongan orang itu semakin ngaco dan akhirnya ia pun curiga siapa sebenarnya orang itu. Ia pun mengumpat orang itu dan pada akhirnya orang itu mengancam akan mendatangi rumahnya dan akan membunuhnya. Lucy pun ketakutan dan bergegas menutup pintu. Namun saat ia menutup pintu tiba-tiba ada yang mengetuk dari luar. Lucy pun mengintipnya dan ternyata itu tetangga baru sebelah rumah yang bernama Russell. Russell mengantarkan sebotol minuman kepada Lucy dan pada akhirnya Lucy menyuruh Russell untuk masuk. Namun tak diduga sampai di dalam tiba-tiba Russell menyetrum Lucy dan akhirnya Lucy pun pingsan. Setelahnya, terlihat Lucy tersadar dari pingsannya. Ia melihat Russell masih di sana. Tak diduga, ternyata Russell adalah orang yang mengancam akan membunuh Lucy. Di sana Russell mengatakan bahwa dirinya ingin melihat Lucy membuka pakaian dan merekamnya. Lucy pun berusaha kabur dari sana. Namun, di saat Lucy mencoba membuka pintu, tiba-tiba dari belakang Russell memukul Lucy dengan botol dan tersungkurlah Lucy. Setelahnya, Russell mengambil sebuah kapak dan mendekati Lucy. Russell mengancam akan membunuh Lucy jika ia berusaha kabur lagi. Setelahnya, Russell menyeret Lucy ke depan kamera dan menyuruhnya membuka pakaian. Karena ketakutan, akhirnya Lucy menuruti kemauan Russell. Ia pun membuka pakaiannya dan Russell mulai merekamnya. Setelahnya, Lucy disuruh memakai pakaian lagi, tapi tiba-tiba terlihat foto kepala Lucy di samping sebuah kapak. Scene berganti. Di sini diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan sendirian. Wanita itu bernama Allison. Di sana Allison sedang mencari sebuah hotel untuk menginap. Dan sampai di suatu tempat, ia bertemu dengan beberapa pemuda-pemudi. Akhirnya salah satu gadis cantik mengantar Allison menuju hotel dan mereka pun semakin akrab mengobrol. Gadis itu bernama Merit. Tak berapa lama terlihat mereka sedang berjalan di pasar. Di sana Merit menawarkan situs chatting online yang bernama Cam to Cam kepada Allison. Namun Allison sepertinya tidak tertarik dengan hal itu. Tak diduga ternyata Russell juga berada di sana. Russell yang melihat mereka berdua akhirnya mencoba mengikuti mereka. Di saat Russell mengawasi mereka berdua dari kejauhan, datang dua orang polisi. Russell pun merasa ketakutan, akhirnya ia bergegas pergi dari sana. Namun kedua polisi itu mencurigai Russell. Akhirnya kedua polisi itu pun mengejar Russell dan sampai di tengah jalan Russell ditodong pistol oleh kedua polisi itu. Russell pun berhenti. Namun tak diduga di sana Russell membuka baju dan memperlihatkan dua kapak yang dibawanya. Tapi di saat yang sama tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak Russell. Akhirnya Russell pun terkapar berlumuran darah di sana. Di malam harinya ketika mereka berdua kembali ke hotel, Merit memberitahukan nomor kamarnya kepada Allison. Lalu ia pergi dari sana. Di saat Allison ingin kembali ke kamarnya, ia melihat seorang pemuda yang sedang duduk di sana. Pemuda itu bernama Mike.
Meg bertanya kepada Allison mengapa ia memilih tempat itu. Dan tak berapa lama ia mendekati Allison dan berkata, "Berhati-hatilah." Watch yourself. Namun Allison tidak tahu apa maksud Meg mengatakan itu. Akhirnya Allison pun pergi meninggalkan Meg dan kembali ke kamarnya. Ketika ia melihat keadaan di luar sana, ia mendapati seseorang dari gedung sebelah yang sepertinya sedang mengawasinya. Ia pun segera masuk ke kamar. Tapi tiba-tiba, pemilik hotel sudah berada di sana. Allison pun kaget dan berteriak. Ternyata si pemilik hotel ingin memastikan kalau di kamar itu semua sudah tersedia dan mengucapkan selamat istirahat. Dan ia pun pergi dari sana. Setelahnya, terlihat Allison yang sedang membuka situs chatting Cam to Cam yang ditawarkan oleh Merit. Di sana Allison tertawa melihat tingkah pola badut yang ada di situs chatting itu. Di saat Allison ingin beranjak tidur, ia mendengar ada seseorang yang mengirim pesan kepadanya dan menyuruhnya menekan sebuah emoticon. Karena penasaran, Allison pun menekannya. Ternyata itu hanya sebuah video kembang api. Lalu Allison pun pergi meninggalkannya. Namun tanpa sepengetahuan Allison, ternyata itu adalah tombol sebuah aplikasi peretas komputer. Entah siapa orang yang meretas komputer Allison. Di sana terlihat orang itu sedang mengawasi Allison melalui kamera laptop Allison. Dan tak berapa lama ia terlihat membawa anting Merit dan menjatuhkannya. Di sana terlihat sebuah tangan berlumuran darah. Apakah ia telah membunuh Merit? Scene berganti. Di pagi harinya Allison menanyakan keberadaan Merit kepada teman-temannya. Namun teman-temannya mengatakan Merit masih tidur. Lalu mereka malah membicarakan Russell, sang pemenggal kepala. Allison pun penasaran dan mencoba membuka data tentangnya. Setelahnya terlihat Allison yang memanggil Merit di kamarnya. Namun tak ada jawaban darinya. Akhirnya Allison pun kembali ke kamarnya. Di saat Allison memesan tiket pulang ke Amerika, tiba-tiba Merit mengirim pesan kepadanya. Namun saat Allison meminta Merit menelponnya, ia tidak mau. Allison pun hendak keluar untuk menghampiri Merit. Namun Meg malah datang ke kamarnya. Di sana Meg mengajak Allison minum. Semula Allison menolaknya. Namun karena Meg memaksa, akhirnya Allison pun mau menemaninya. Scene berpindah ke sebuah kafe. Ketika mereka berdua sedang mengobrol sambil minum kopi, tiba-tiba Meg membicarakan Lucy, adik Allison yang dibunuh oleh Russell. Di sini Allison merasa kaget, mengapa Meg bisa tahu semua tentang adiknya. Allison pun marah dan pergi meninggalkannya. Namun Meg masih terus mengejar Allison. Di sana Meg mengatakan jika ingin tahu segalanya tentang Russell dan menemukan kepala Lucy, Allison harus menemuinya di kuil esok hari. Lalu Meg pergi meninggalkan Allison. Setelahnya, ketika Allison memikirkan omongan Meg, tiba-tiba Merit mengirim pesan dan meminta Allison membuka Cam to Cam. Di sana Allison melihat Merit sedang membuka pakaiannya. Allison pun langsung berlari menuju kamar Merit. Namun setelah Allison masuk, ia melihat laptop Merit menyala dan di sebelahnya terdapat kapak berlumuran darah. Allison tak menyangka ternyata video Merit hanya rekaman. Di sana ia melihat seseorang yang melintas. Allison pun mencarinya. Namun tak diduga di sana ia malah melihat mayat Merit tanpa kepala. Ia pun berteriak ketakutan. Di saat yang sama pemilik hotel muncul dan mencoba menangkap Allison. Seketika Allison langsung mengambil kapak dan menyerangnya. Akhirnya orang itu pun tewas di sana. Kemudian Allison mengejar orang misterius yang berada di kamar Merit. Setelah tertangkap, ia kaget. Ternyata itu adalah Jet, teman Merit. Di saat Allison ingin membunuhnya, ia lebih dulu memukul kepala Allison dan Allison pun pingsan. Di saat Allison tersadar, Jet sudah tak ada di sana. Allison pun beranjak dari sana dan mencari wanita itu. Namun di sana Allison tidak menyadari kalau Jet berada di dekatnya, karena Jet telah berganti pakaian. Scene berpindah.
Esok harinya diperlihatkan Allison yang menemui Meg di kuil. Di sana Meg menjelaskan bahwa dia tidak terlibat atas kematian Lucy. Namun Allison tetap tidak mempercayainya. Akhirnya Meg mengatakan bahwa otak dari semua itu adalah Merritt. Namun ternyata Meg tidak tahu kalau Jet telah membunuh Merritt. Meg seakan tak percaya Jet melakukan semua itu. Akhirnya Meg mengajak Allison ke suatu tempat. Sampai di sana ia memberitahukan tempat kepala Lucy. Ternyata kepala Lucy berada di bawah air. Allison pun segera mencarinya. Namun sebelum Allison menemukan kepala Lucy, Meg membenamkan kepala Allison ke air. Allison pun berontak. Di sana Allison melihat banyak sekali kepala manusia. Namun tak berapa lama terlihat sebuah kapak mengayun di belakang Meg. Dan tiba-tiba kapak itu mengenai leher Meg dan tersungkurlah ia ke dalam air. Ternyata Merritt masih hidup. Di sana Merritt ternyata memanipulasi kematiannya. Di akhir film diperlihatkan Allison yang tersadar dari pingsannya. Dan di lain tempat terlihat Merritt yang sedang berjalan menuju bandara. Dan film pun tamat. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Camp to Camp yang dirilis tahun 2012. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya.